Ini kawan, kita sharingkan kembali, dan ini biasanya tidak akan pernah diketahui oleh petani-petani kacang tanah. Nah, ini Bangkus cuma memberikan sampling saja. Jadi kacang tanah ini asal kena air basah kelihatannya kering kawan. Kalau kita biarkan, kacang tanah ini pun juga tidak akan pernah mati kawan. Jadi ini sudah tua, akhirnya tua tersebut bisa tumbuh, bisa dimakan hewan-hewan tanah, tetapi akan terus tumbuh ini sulur baru, dan ini juga tidak pernah mati. Tetapi kan cuma kebiasaan kita. Jadi kalau kita tanam kacang tanah tuh waktu sekian dicabut. Nah, pengetahuan kita itu seperti itu, seakan-akan mesti mati. Jadi kacang tanah itu kawan, sebenarnya kacang tanah itu kalau kita biarkan hidup asal kena air, walaupun berapa bulan berapa tahun itu bisa kawan. Jadi mati akan tumbuh sulur kembali, akan terus baik kembali seperti ini. Nah, ini hanya sekedar pengetahuan saja, sebab teknik ini jelas, teori ini, pengetahuan ini tidak umum, tetapi kacang tanah itu untuk mati itu ada sulit kecuali kalau kekurangan air saja. Jadi seperti ini pun akhirnya juga tumbuh sulur baru seperti ini kawan. Walaupun yang lama mati, akhirnya sulur baru mengeluarkan biji-biji, akhirnya tumbuh lagi. Jadi kacang tanah itu pun kalau cukup air tidak pernah mati. Cuma pengetahuan kita hanya pembatasan berapa bulan, 3 bulan sebagainya, hanya pengetahuan kita, kebiasaan kita. Nah, seperti ini adalah baru. Nah, ini pun ya cuma dari sambungan-sambungan dari sulur-sulur seperti ini. Jadi kalau kita mengatakan kalau sudah habis pembuahan kemudian 3 bulan akan mati, tidak seperti itu. Tumbuhan seperti kacang tanah ini tidak akan pernah mati. Ya, tetapi kita sesuaikan dengan lingkungan, cukup air dan sebagainya. Nah, tentu saja sulur-sulur yang membawa buah seperti ini ketika kita cabut tetap ada bakal bijinya. Biji seperti ini tetap ada. Juga ini kawan, namanya tanaman berumbi, oleh sebab itu Bangkus gabung dua tanaman. Ini sekaligus tanaman jenis umbi yang biasa kita sebut sebagai umbi hias, tanaman umbi hias karena daunnya indah. Bahkan kita berulang-ulang, kalau sahabatku semuanya menyebut ini jenis aglonema, itu adalah Bangkus tidak setuju. Ini lebih setuju Bangkus menyebut sebagai tanaman jenis keladi, atau bahasa luarnya itu kaladium kawan. Ini jenis keladi. Di kaladium itu jenis keladi. Kalau bahasa Indonesia jenis keladi, namanya kaladium. Jadi tetap berumbi kawan. Kita lihat, kita ambil saja umbinya kawan. Tentu saja jenis tanaman ini kalau kita punya ketahuan, jenis tanaman ini tidak berani sama matahari. Kalau tempatkan media tanam tanah, justru tanaman ini akan cepat umbinya besar kalau cukup matahari juga cukup air. Nah, kita buktikan umbinya sekarang. Jadi istilah tanaman seperti ini tidak berani air, tidak berani sama matahari, itu menurut Bangkus kurang setuju kawan. Nah, ini buktinya. Nah, jadi umbinya seperti ini. Ini satu pembuktian ketika kacang tanah ini di lahan yang cukup air, cukup matahari, Bangkus menyatakan tanaman ini tidak bisa dikatakan punya usia 3 bulan, bahkan 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, asal cukup air tetap bisa memunculkan tunas baru. Perkembangbiakan tanaman jenis kacang tanah ini sangat unik, karena kita menganggap tanaman ini punya pembatasan usia. Tidak, tanaman ini tidak punya pembatasan usia. Jadi tanaman kalau segi perkembangbiakannya dari biji itu tidak punya pembatasan usia, tetapi kalau tanaman itu segi perkembangbiakannya dari bunga yang berada di atas,
itu induknya bisa mati kawan, sebab menunggu pemunculan bunga yang berasal dari atas agar menjadi buah itu bisa mati. Kalau seperti kacang tanah tidak bisa mati. Juga biji-biji seperti ini. Oleh sebab itu kadang kita tuh merasa sulit. Kacang tanah ini jenis kaladium, jenis biji atau jenis keladi atau jenis apapun kan kita tuh susah untuk menyatakan kacang tanah itu jenis kacang-kacangan. Kacang-kacang itu jenisnya buahnya kan tidak selalu dalam tanah. Kalau dalam tanah umbi, sedangkan kacang tanah itu sangat berbeda pengetahuan kita. Kalau ini umbi atau apa kita sulit.